Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi PhD. Saya merupakan dosen tetap di program studi Teknik Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Dumai atau STT Dumai. Di sini saya akan memaparkan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja pada Dharma Pengajaran Perguruan Tinggi untuk Serdos tahun 2025. Sebagai dosen pengampu mata kuliah basis data 2 dengan kode mata kuliah TINF 240 dengan bobot 3 SKS. Di sini saya akan menguraikan secara singkat bagaimana pencapaian belajar dengan mata kuliah basis data ini. Adapun deskripsi mata kuliah basis data 2 ini merupakan lanjutan daripada basis data 1 yang mencakup pemodelan data tingkat lanjut, normalisasi tingkat tinggi, query yang kompleks, serta implementasi prosedur yang tersimpan, store prosedur, trigger, dan manajemen transaksi menggunakan MySQL, sehingga mahasiswa diharapkan mampu mempelajari dasar-dasar pengelolaan basis data terdistribusi, pengantar data warehouse, serta pengenalan sistem basis data non-relasional atau yang disebut dengan NoSQL. Mata kuliah ini menekankan bagaimana mahasiswa bisa praktek langsung menggunakan MySQL maupun NoSQL sebagai sistem manajemen basis data relasional maupun non-relasional secara seluruh dengan implementasi teknis di laboratorium. Adapun pencapaian lulusan pembelajaran ini ada 4 CPMK, pencapaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, bagaimana mahasiswa mampu memahami konsep dasar lanjutan basis data. Kemudian, mahasiswa mampu mengimplementasikan trigger fungsi prosedur di MySQL. Kemudian, mahasiswa mampu mengevaluasi database terdistribusi NoSQL dan tools-tools yang ada pada MySQL. Salah satunya menggunakan tools SQL Young Enterprise maupun menggunakan PHP Admin yang ada di tools exam. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan 16 pertemuan, di mana nantinya akan saya tayangkan bagaimana proses pembelajaran di kelas atau di laboratorium, proses mahasiswa melakukan praktek bagaimana menyampaikan atau studi kasus tentang bagaimana meng-create database dengan relasional database-nya, yaitu dengan fungsi inner join, dengan left join, right join, maupun dengan store prosedur maupun fungsi trigger. Baik, di sini akan saya tayangkan video singkat proses pembelajaran di kelas atau di labor, bagaimana mata kuliah basis data 2 ini diimplementasikan. Selamat menikmati, selamat menyaksikan video daripada mata kuliah basis data 2. Terima kasih. Hari ini kita lanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu kita akan membahas bagaimana implementasi fungsi inner join maupun fungsi right join, left join maupun inner join. Nah, sebelum kita memulai, di sini pastikan nanti Anda semuanya sudah harus terisi ya, data tabel pembeli kemarin yang
sudah kita buat, terus tabel barang, tabel supplier. Nah, bagaimana nanti ketiga tabel tersebut bisa digabungkan, bisa direalisasikan dalam sebuah tabel, yaitu tabel transaksi. Ya, dengan menggunakan fungsi inner join maupun left join, maka tabel-tabel tersebut datanya bisa direlasikan. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua tools. Yang pertama, kita bisa menggunakan tools command prompt atau ya ini. Terus yang kedua, kita bisa menggunakan tools SQL Yoke Enterprise. Ya, yang dimana kita kemarin sudah terbentuk atau terbuat tabel, 3 tabel ya, yaitu tabel barang. Ya, di sini sudah terbuat tabel barang ya. Kemudian tabel pembeli, ya, tabel supplier. Ya, untuk transaksinya kita membuat tabel transaksi. Ya, Anda lihat di sini sudah ada ID transaksi, kemudian ID barang, ID pembeli, terus ini tanggal transaksi, maksudnya keterangan. Nah, di sini ada suppliernya. Keterangan di sini untuk menyatakan transaksi tersebut ada apakah berhasil atau gagal. Nah, di mana letaknya kita nanti akan melakukan penggabungan beberapa tabel tadi? Tentu kita akan memasukkan tabel barang, tabel pembeli maupun tabel supplier. Nah, sehingga dengan merelasikan tabel tersebut ke dalam tabel transaksi akan kita dapatkan hasil seperti ini. Ya, pastikan semuanya, silakan dibuka tabelnya masing-masing. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus ini ya, atau fungsi ini. Anda boleh menggunakan ya ini kalau kita menggunakan tools SQL Yoke Enterprise ya, tapi nanti sama hasilnya ketika kita menggunakan juga command prompt. Ya, kita coba satu persatu. Yang pertama, pastikan dulu data barang sudah muncul di sini. Ya, data barang sudah muncul di sini. Ada ID barang, harga, stok, nama barang. Kemudian ada tabel pembeli. Di sini ada ID pembeli, kemudian ada nama pembeli, jenis kelamin, nomor telepon, alamat. Ya. Terus yang terakhir ada tabel supplier. Ya, tabel supplier ini ada ID supplier, nama supplier, alamat, terus handphone atau nomor handphone. Nah, kemudian di tabel transaksi ini hanya ada apa? Hanya ada field atau kolom primary key dari yang mewakili daripada tabel-tabel tadi. Contoh di sini ID barang. Pada ID barang di sini ini mewakili key atau primary key daripada tabel barang. Kemudian di sini ada ID pembeli, berarti ini mewakili daripada tabel pembeli. Yang terakhir adalah ID supplier. ID supplier ini mewakili daripada tabel supplier. Jadi terlihat di sini di tabel transaksi ada 3 tabel yang berbeda. Yang pertama ada tabel barang, kemudian tabel pembeli, dan yang terakhir adalah tabel supplier. Nah, bagaimana di dalam tabel transaksi ini nanti memunculkan ID barang itu satu itu namanya apa? Kemudian ID pembeli 3 itu siapa nama pembelinya? Kemudian ID supplier 1 itu siapa namanya, alamatnya. Nah, kita menggunakan fungsi daripada inner join. Nah, inner join itu bisa juga nanti implementasinya kita menggunakan right join maupun left join. Baik, itu untuk konsep dasar daripada fungsi inner join. Silahkan, ada pertanyaan? Ada Pak, saya Pak. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana cara menampilkan data pembeli dan data supplier beserta detail tabel transaksinya menjadi satu tabel dengan menggunakan inner join? Bagaimana kita menggabungkan tabel pembeli, tabel barang, dan tabel supplier tadi di dalam
tabel barang, tabel transaksi ya. Oke, baik. Pertanyaan cukup bagus. Silahkan semuanya dibuka untuk Common Pro maupun SQL Yoke ya. Kita mulai dengan SQL Yoke. Ya, dengan SQL Yoke ini, dengan memasukkan rumus atau fungsi ini, ya, Anda lihat di sini ada select B ID barang, kemudian B nama barang, B harga. Di sini artinya inisial B itu saya menganggap itu sebagai tabel mewakili daripada tabel barang, di mana kita akan menampilkan nanti di tabel transaksi itu ID barang, nama barang, dan harga. Kemudian P ID pembeli, berarti kita akan mewakili memasukkan tabel pembeli di tabel transaksi ini. Ya, P ini inisial saja, Anda boleh membuatnya dengan nama lain ya. Tapi ini contoh saja, P ID pembeli, kemudian P nama pembeli, P alamat. Nah, kemudian saya juga memasukkan keterangan. Di sini ada ID supplier, nama supplier, tanggal dan keterangan. Ya, karena kita akan menampilkan tadi ya, pertanyaan teman Anda tadi menampilkan 3 tabel, tabel barang, tabel pembeli maupun tabel supplier. Sehingga kita wajib akan memunculkan di sini ID supplier, nama supplier. Kemudian kita akan menambahkan di tabel transaksi, yaitu tanggal transaksi dan keterangannya. Kemudian ini yang penting, ya, inner join ini. Ya, tadi pertanyaan teman Anda, bagaimana menampilkan tabel dengan menggunakan fungsi inner join. Inner join Anda lihat di sini, ya, inner join barang B on B ID barang, T titik ID barang. Artinya bagaimana tabel barang ini bisa masuk di dalam tabel transaksi, maka kita masukkan primary key-nya atau yang mewakili daripada tabel barang. Kemudian kita ambil juga inner join pembeli, kita panggil P on P ID pembeli. Jadi yang mewakili daripada ketiga tabel tadi hanyalah primary key-nya. Jadi karena 3 tabel tadi ada tabel barang, tabel pembeli maupun supplier, maka kita ambil masing-masing primary key-nya. Untuk tabel barang, primary key-nya ID barang, kemudian tabel pembeli ID pembeli ya. Kemudian untuk tabel supplier kita menggunakan atau kita panggil ID suppliernya untuk sebagai primary key-nya. Kita coba di sini. Setelah kita masukkan, kita running ya. Kita running, hasilnya ini, hasilnya Anda lihat di sini ya. Di sini ID barang 1 ya, ID barang 1 laptop ya, terus harganya ini, terus ID pembeli 3, namanya pembeli, ini alamat, terus supplier ya, supplier 1 ini namanya Harapan Jaya ya, kemudian yang ID supplier 2 ini yang namanya Makmur Jaya. Artinya di sini sudah di dalam satu tabel transaksi kita bisa menampilkan 3 daripada tabel yang pertama, yang berbeda ya, di tabel barang, tabel pembeli maupun tabel supplier. Anda lihat di sini, ya, ini ada ID barang 1, 3, 2 ini. Ya, ini kita kalau menggunakan fungsi dengan tools di SQL Yoke Enterprise. Terus kemudian bagaimana kita menggunakan tools lain? Saya mengambil dengan Common Prompt. Ya. Jadi yang ini tadi, ya, yang rumus ini atau
query ini bisa kita pakai di command prompt. Ya. Setelah Anda masukkan di sini, kita copykan saja. Boleh. Copy, kalau letakkan di sini. Ya. Kita lihat juga di sini select B, ID barang, nama barang, harga, ID pembeli, nama pembeli, kemudian transaksi T ya. T ini inisial saja. Saya anggap ini transaksi itu ini T ini mewakili daripada tabel transaksi atau T ya. Kemudian ini tadi inner join-nya. Setelah kita lakukan itu baru enter. Nah, ini munculnya datanya. Hasilnya sama. Jadi baik kita menggunakan command prompt maupun menggunakan SQL Enterprise tadi juga sama. Anda lihat di sini. Ya. Nah, ini tools SQL. Selain itu juga untuk query kita bisa juga menggunakan Notepad++ ya. Ya, di sini kita bisa menggunakan query ya. Ya, Anda lihat di query di ini untuk melakukan testing ya, ketika kita melakukan penulisan query-query yang sangat kompleks, apakah inner join, left join, right join, ya kita bisa di sini. Namun nanti untuk eksekusinya bisa kita jalankan di command prompt tadi maupun kita jalankan di SQL tadi. Ya ini. Baik, itu jawaban dari pertanyaan saudara Anda tadi. Silakan, sudah puas atau masih ada yang ditanyakan? Sudah puas, Pak. Sudah puas ya. Baik, kemudian data ini kan sudah tampil tadi ya. Ada barang, ada pembeli maupun supplier. Nah, bagaimana kita melakukan evaluasi atau analisis? Kita ingin apa saja yang mau ditampilkan berdasarkan keterangan-keterangan lain. Silakan, ada pertanyaan lagi? Pak, kalau misalnya kan ada keterangan berhasil dan gagal. Kalau kita misalnya mau filter aja berhasil aja kita munculkan atau gagal aja muncul itu gimana caranya? Maksudnya di dalam tabel transaksi itu kita hanya menampilkan transaksi yang berhasil saja atau yang gagal saja atau gimana? Ya, salah satunya Pak, menampilkan yang berhasil aja sampai menampilkan yang gagal aja. Oke. Jadi di dalam tabel transaksi ini kita juga bisa memfilter atau bisa menampilkan berdasarkan keterangan atau status. Keterangan misalnya kita akan menampilkan transaksi per hari itu berapa sih yang statusnya berhasil, terus berapa yang statusnya gagal, kan gitu ya. Baik, kita bisa menggunakan fungsi like atau fungsi where ya. Nah, dari sini bisa kita lihat listingnya atau query-nya untuk menampilkan sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Contoh tadi pertanyaan Anda, teman Anda ini ada untuk menampilkan keterangan status ya, yang berhasil atau yang gagal saja. Maka di sini kita bisa menggunakan fungsi ini. Ya, kita bisa menggunakan fungsi ini. Ya, kita bisa menggunakan fungsi like ya. Di sini adalah keterangan from transaksi where keterangan like itu gagal. Kalau kita ingin menampilkan keterangannya berhasil, maka kita lupa di situ berhasil. Nah, selain itu juga kita bisa menampilkan di transaksi ini berdasarkan kriteria tanggal. Ya, misalnya tanggal 1 Juni 2025, 1 Juni 2024 sampai 1 Juni 2026 misalnya. Atau 1 Juni 2020 sampai 1 Juni 2025 atau sebaliknya. Ya, kita ingin menampilkan laporan transaksi per bulan. Misalnya bulan Januari 2020 itu transaksinya yang berhasil itu
berapa saja gitu. Terus misalnya kita menampilkan juga transaksi per tahun. Tahun 2024 itu yang transaksinya gagal berapa? Terus yang transaksinya berhasil berapa? Maka kita bisa tes atau coba query ini, silahkan dijalankan. Silahkan semuanya diikuti saya. Nah, kita bisa juga menggunakan tools tadi ya, tetap kita menggunakan command prompt. Ya, contoh ini saya akan mencoba yang pertama pertanyaannya dengan kriteria yang gagal. Ya, enter. Ya, di sini kita lihat. Ya, gagal. Kemudian ada dua di sini. Bulan 5, tanggal 5 2020 ya. Kemudian kita juga bisa menjalankan di sini di SQL Enterprise. Hasilnya juga sama. Kita jalankan ini. Ya, ini. Ya, silakan dicoba ini semuanya. Apakah dia sudah tampil? Ya, sudah tampil ya. Yang di sini, ya, sudah tampil semua. Ya, oke, bagus. Ya, pastikan datanya sudah tampil semua ya, yang gagal maupun berhasil. Anda boleh ini ya, merubah parameter berdasarkan gagal atau berhasil tadi. Silakan kita jalan ya. Baik, oke. Ya, semuanya aman ya. Sudah jalan semuanya. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam parameter lag ini kita juga bisa menambahkan nanti sebelum lag ini where-nya tanggal ya. Tadi tanggal yang kita tuju misalnya tanggal berapa? Tanggal 10 sampai tanggal 20 misalnya, menggunakan ring ya. Jadi kita where-nya itu tanggal sama dengan 20 Januari 2023 sampai atau N ya 30 Desember tahun 2024 misalnya. Terus N ya, kita bisa kita buat parameter lain, misalnya N keterangan gagal. Berarti kan kita akan menampilkan hanya transaksi ring tanggal tadi dan statusnya atau keterangannya gagal. Atau kita bisa menambahkan dengan parameter-parameter lain. Misalnya tadi kita lihat yang berdasarkan hanya suppliernya, misalnya Makmur Jaya saja yang kita tampilkan dalam satu transaksi tadi ya. Misalnya dalam satu bulan itu transaksinya ada 100 transaksi, tapi kita ingin menampilkan transaksi dengan supplier yang Makmur Jaya tadi saja itu, dan statusnya yang berhasil saja. Atau kita hanya menampilkan transaksi di mana yang suppliernya itu Makmur Jaya, yang statusnya atau keterangannya yang berhasil saja. Nah, gitu. Ya, itu jawabannya dari pertanyaan Anda tadi. Gimana? Sudah bisa dipahami? Bisa ya? Baik, kita sudah praktek, sudah menjalankan atau implementasi daripada fungsi inner join ya. Nanti kita akan juga kita kembangkan lagi dengan fungsi lainnya seperti inner join, left join, right join, dan banyak lagi ya. Sampai nanti kita juga akan menggunakan fungsi-fungsi lainnya ya, yang insya Allah kita nanti akan belajar bagaimana menggunakan fungsi trigger ya, atau kita juga menggunakan fungsi-fungsi lainnya ya. Dan ingat, di dalam database
MySQL ini kita mengusung bagaimana konsep RDBMS ya, atau Relational Database Management System. Nah, ini nanti akan berbeda lagi bagaimana kita akan belajar lagi, yaitu NoSQL database. Ya, NoSQL database itu artinya database-nya tadi tidak berelasi. Ya, artinya antara tabel di dalam tabel satu dengan tabel lain itu tidak berelasi. Kalau tadi kan berelasi ya. Kalau tabel transaksi tadi di dalamnya ada tabel barang, ada tabel pembeli, ada tabel supplier. Nah, ketika nanti kita akan belajar tentang bagaimana konsep database NoSQL ya, sesuai dengan namanya NoSQL artinya tidak berstruktur datanya. Ya, data yang kita olah nanti akan database macam-macam. Ya, datanya juga macam-macam. Yang jelas datanya bisa struktur, tidak struktur maupun semi struktur. Nah, sedangkan konsep RDBMS ya, ini adalah hanya bisa mengolah atau menyimpan data-data yang sifatnya terstruktur saja. Ya. Nanti kita akan mempelajari bagaimana teknis-teknisnya apa itu NoSQL pada pertemuan minggu depan, di mana nanti kita akan menggunakan database yaitu MongoDB, ya, di mana MongoDB itu salah satu database NoSQL yang cukup terkenal saat ini dan sudah banyak perusahaan-perusahaan besar maupun instansi besar yang menggunakannya. Keunggulan database MongoDB ini adalah kemampuan atau performance daripada menyimpan data yang terstruktur maupun tidak struktur gitu. Ya, sangat canggih sekali. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita akan ngebahas bagaimana konsep dasar database NoSQL atau NoSQL database yang pastinya Anda semuanya akan belajar bagaimana database yang tidak berelasi. Ya, kalau kita yang sudah pertemuan sekarang ini, kita selalu belajar database yang berelasi ya, antara tabel satu dengan tabel lainnya saling terkait ya di dalam tabel transaksi tadi. Namun di dalam nanti konsep NoSQL database sangat berbeda. Ya, silakan nanti Anda persiapkan untuk toolsnya ya. Kita akan membahas tentang NoSQL database dan kita sama-sama kita gunakan tools-tools yang ada tadi ya, termasuk Common Prompt tadi, itu sangat bagus untuk pemula ya, walaupun di sana sudah ada tool-tool lainnya. Baik, ada pertanyaan kira-kira? Cukup ya? Nah, bagus, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah menonton video singkat pembelajaran di kelas atau di laboratorium. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.